Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh guru dan calon guru di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang artikel yang berjudul Implementasi Keterampilan Berbahasa dengan Metode Maharoh Kalam atau Metode Lihat Ucap. Langsung saja kita akan bahas ya. Nah, maharoh kalam atau keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan yang lebih menekankan kepada bahasa. Kenapa harus dengan berbicara? Karena pengetahuan akan banyak tersalurkan dengan berbicara. Dalam metode ini, guru dituntut tidak hanya sekedar tahu dan menguasai, tetapi harus arif dan cerdik dalam menjelaskan, agar siswa dapat menerima dan aktif. Maka kemampuan public speaking di sini sangat dibutuhkan. Ada banyak metode-metode pembelajaran yang berkonsep maharoh kalam ini. Mungkin seperti metode lihat ucap yang sekarang ini kita bahas. Lalu metode pembelajaran pertanyaan, reka cerita gambar, dan lain sebagainya. Lalu pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang mampu mendorong peserta didik aktif secara fisik, sosial, dan mental untuk memahami serta mengembangkan kecakapan hidup menuju kecakapan yang mandiri, serta pembelajaran kreatif dan inovatif yang terpenting adalah kemampuan dan keinginan guru untuk membuat belajar menjadi menarik, serta menghilangkan kebosanan peserta didik dalam belajar. Selain adanya pembelajaran yang kreatif dan inovatif, diharapkan mampu mengubah image belajar dari keterpaksaan menjadi suatu kebutuhan. Metode joyful learning menjadi metode yang disenangi oleh peserta didik karena di dalam proses belajar tidak dijumpai tekanan, baik tekanan psikis maupun psikologis. Jadi metode joyful learning ini adalah termasuk metode yang saat ini kita pakai, yang banyak kita pakai ya, metode pada kurikulum 2013, metode maharoh kalam. Tetapi dalam penerapan metode kalam ini sebenarnya ada banyak kesulitan-kesulitan dalam mengembangkan keterampilan berbicara. Seperti ada 4 faktor ini yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam pengembangan keterampilan berbicara ini. Yang pertama adalah takut salah, yang berarti peserta didik takut melakukan kesalahan dalam mengungkapkan pendapat atau gagasan yang dimilikinya. Yang kedua, perasaan malu, artinya sifat emosional yang muncul saat siswa diminta untuk berbicara. Yang ketiga adalah cemas, merupakan perasaan tegang, takut, gelisah yang muncul saat diminta pendapatnya. Yang keempat, kurang percaya diri, artinya perasaan yang sering muncul ketika siswa mengungkapkan perasaan, gagasan dan ide tersebut kurang dipahami oleh teman-temannya. Ini adalah kekurangan-kekurangan yang menyebabkan biasanya sulit untuk dikembangkan keterampilan berbicara ini. Lalu sekarang kita akan membahas tentang pembahasan dari metode lihat ucap ini. Metode lihat ucap, media yang dibutuhkan untuk metode lihat ucap adalah beberapa gambar untuk mufrodat. Lalu kita bisa memakai kertas HVS yang di print ya, yang gambar-gambar ini nanti untuk medianya. Lalu beberapa gambar untuk mendeskripsikan, ada beberapa gambar misalnya yang berupa suatu kejadian. Yang ini untuk mendeskripsikan. Kita hanya mungkin butuh 1 atau 2. Ada beberapa tahap dan cara dilakukan untuk jalannya metode ini. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan bisa diawali dengan berdoa. Lalu selanjutnya memeriksa absensi peserta didik. Yang ketiga, memberi apersepsi kepada siswa. Saya mengapersepsi peserta didik dengan bertanya misalnya, anak-anak, apakah pernah melihat gambar ini? Dan siapa yang tahu gambar ini? Serta memberitahu materi yang akan dipelajari. Lalu yang terakhir, memberi materi yang akan dipelajari. Lalu masuk kepada kegiatan inti. Kegiatan inti ini, dalam kegiatan inti, guru memulai aktivitas pembelajarannya.
Dimulai dari guru menjelaskan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar dan indikatornya, misalnya guru menggunakan tema hadikotul hayawanati, maka penguasaan mufradat juga harus dengan tema tersebut seperti filun, namirun, kirdun, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah guru menunjukkan beberapa gambar mufradat yang sesuai dengan tema. Lalu peserta didik menjawab sesuai dengan pengetahuan mereka. Di sini guru bisa menambahi dengan mendeskripsikan gambar tersebut menggunakan bahasa Arab. Kenapa harus dengan berbahasa Arab? Karena hal ini agar menambah kaya penguasaan mufradat peserta didik, mengaktifkan pembelajaran dan belajar secara menyenangkan. Lalu selanjutnya, guru menempelkan media gambar yang berupa suatu peristiwa di papan tulis agar diamati dan dideskripsikan oleh peserta didik menggunakan bahasa Arab sesuai dengan imajinasi mereka. Metode ini selain memperkaya mufradat juga melatih keberanian peserta didik, tetapi jangan terlalu menekankan siswa dan memberinya banyak peraturan dalam permainan. Biarkan permainan yang santai dan apa adanya. Nah, dan yang terakhir adalah tentang evaluasi. Penilaian dalam metode ini mencangkup penguasaan mufradat, susunan kalimat, dan keberanian. Ucapan-ucapan yang kurang tepat, baik minimnya hafalan mufradat, pelafalan, dan mental, tentu saja mendapat perhatian lebih dari guru dan diberikan motivasi agar dapat mengucapkan maupun mendeskripsikan secara benar. Selanjutnya ditutup dengan doa. Lalu ada dua opsi. Lalu bagaimana jika peserta didik dengan jumlah yang banyak serta minimnya waktu belajar? Nah, di sini maka metode lihat ucap bisa dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok misalnya terdiri dari 4 atau 5 peserta didik, dan setiap kelompok menyimak temannya bercerita seputar apa yang ditempel di papan tulis secara bergilir. Nah, tugas guru di sini adalah mengamati, mengevaluasi atau mengoreksi dan membimbing. Oke, metode ini adalah teknik penerapan joy learning yang aktif dalam kurikulum 2013. Nah, biasanya di joy learning ini mencangkup menciptakan lingkungan belajar tanpa stres. Ini keuntungan kita ya, belajar joy learning dengan metode ini. Lalu yang kedua, mengaitkan kehidupan belajar dengan sehari-hari, kontekstual. Lalu yang ketiga, menciptakan emosional positif dalam belajar. Lalu yang keempat, melibatkan secara sadar semua indera. Lalu terakhir, mengaktifkan otak kanan dan kiri. Maka kesimpulan pada pembelajaran ini adalah bahwa penggunaan metode lihat ucap dalam keterampilan berbicara sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab. Bagi guru yang akan menerapkan metode lihat ucap agar dapat menyiapkan semua perangkat belajar sesuai prosedur agar dapat melakukan metode lihat ucap ini secara konsisten dan sistematis. Jadi sebelum pembelajaran harus menyiapkan semua komponen-komponennya, semua prosedur-prosedurnya agar metode ini bisa berjalan secara sistematis. Mungkin ini adalah pembahasan-pembahasan dari artikel kami, yaitu implementasi keterampilan berbahasa dengan metode Maharah Kalam atau lihat ucap. Maka untuk segenap guru dan calon guru di seluruh Indonesia, semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat diterima dan juga dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Cukup sekian dari saya, Jumiat Mulyaningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.